Pasangan muda ini baru pindah rumah. Mereka bertetanggaan dengan tante-tante yang hampir setiap hari selalu bersama. Hingga tante-tante itu melihat pemuda itu dan kepikiran gimana ya rasanya bisa gituan dengannya. Apalagi kondisi rumah tangga masing-masing dari mereka tuh nggak ada yang beres. Film dengan judul Juicy Affair yang dirilis tahun 2014 lalu akan menceritakan kisahnya. Mereka bertiga ini sahabatan, tetanggaan, dan juga teman nongkrong dari dulu. Kim Jin, Eunmi, dan Haejong. Mereka kemana-mana hampir selalu bersama. Kali itu mereka habis latihan senam, terus makan, sambil bicarain tentang berat badan mereka yang mulai naik. Ntar kalau udah naik, semua mereka pada nggak suka dan nggak tertarik lagi. Padahal emang udah lama sih sama mereka ini kehilangan semangat buat begituan lagi. Mereka hanya tidak mau mengakui kalau rumah tangga mereka tuh gak seharmonis dulu. Mereka lalu pulang dan nongkrong di rumahnya Kim Jin, lalu melihat pasangan yang sepertinya tetangga baru, masih muda dan segar. Tentu aja yang dilihat suami mudanya. Mereka Myung Tae dan istrinya Sohee. Tak lama sebuah mobil gak sengaja mengenai lengan Sohee sehingga Myung Tae kesal memberhentikan mobil tersebut. Tapi yang tadinya mau marah nggak jadi karena yang nyetir tuh wanita cantik. Myung Tae mengurungkan niatnya lalu melupakan kejadian tersebut. Mereka ini udah menikah cukup lama ya, dan Myung Tae ingin punya anak. Tapi Sohee sepertinya menolak karena masih fokus di karir. Tentu itu agak sedikit bikin sedih si Myung Tae. Di sisi lain, tante-tante itu mencoba ingin mengajak dan berharap diajak main sama lakinya masing-masing. Namun sayangnya semuanya gagal. Ada yang suaminya lebih tua darinya, jadi nganggapnya istrinya tuh ya anak-anak. Ada yang suaminya ogah-ogahan kalau diajak. Ada juga yang kalau main baru semenit udah pelenggar. Pagi harinya kala itu Myung Tae berada di kantor, kerja di bank bagian investasi. Tapi sayangnya dia melakukan kesalahan sehingga bank sedikit merugi dan dia dipecat. Udah gitu di rumah dia juga kena omel sama Sohee karena tahu kalau suaminya dipecat dari pekerjaan. Udah capek-capek dicariin malah disia-siain, padahal mereka tuh satu kantor. Sejak itu Myung Tae di rumah aja, pekerjaan rumah seperti belanja dan lain-lain dia yang ngurusin. Ketika di supermarket, Haejong melihatnya lalu sengajain nubrukin kereta belanjaannya supaya ia bisa kenalan. Sejak itu Haejong mulai berani bahkan datang ke rumah Myung Tae buat ngasih makanan sebagai perkenalan dan permintaan maaf. Rumah kosong dan gak ada pengganggu, Haejong sengaja bikin bajunya basah. Lalu mulai dah aksinya. Selain itu, Myung Tae juga mendatangi arisan tante-tante di lingkungannya. Ya mau gak mau sih menggantikan istrinya yang gak pernah datang. Kenalan sama yang lain termasuk Kim Jin dan Eunmi. Di sini Haejong kesal karena Myung Tae cuma mau buatnya aja, gak boleh sama yang lain. Sehabis dari arisan, Eunmi dan yang lain pergi ke salon ketemu sama Soyoung. Eunmi kesal padanya karena Soyoung ini nggak pernah mau ngumpul sama emak-emak di komplek. Akhirnya terjadi keributan di sana sehingga Eunmi diusir. Ada-ada aja. Pulang dalam keadaan rambut berantakan, lalu Myung Tae datang ke rumahnya karena paketnya nyasar ke rumah. Eunmi sedih dan minta ditemenin. Tapi endingnya Myung Tae malah dapat banyak. Kalian tonton sendiri film fullnya ya. Haejong dan Eunmi udah dapat, kini giliran Kim Jin. Berawal dari yang hampir keserempet mobilnya Soyoung. Lalu dia datang ke rumahnya Myung Tae bawa hadiah sebagai bentuk terima kasih karena udah nyelamatin. Dan endingnya ya begitulah. Myung Tae lama-lama jadi seneng main sama tante-tante tadi. Tapi dia tuh masih berharap istrinya memaafkannya dan kembali seperti dulu lagi. Tapi sepertinya susah sih. Dan sepertinya ada sesuatu yang ditutup-tutupi darinya. Myung Tae kini sering main, terutama ke rumahnya si tante Haejong. Tapi entah kenapa dia jadi lebih sering mimisan dari hidungnya. Ya mungkin karena terlalu capek sih. Tante-tante juga mulai nyaman dengan Myung Tae. Bahkan mereka mengumpulkan pundi-pundi uang dari suami mereka masing-masing yang nantinya dikumpulin buat bantu tabungan Myung Tae. Emang ya, kalau sama tante dikasih jajan terus dan jarang boncos. Sementara suatu hari Soyoung nggak sengaja ngeliat Sohee, istrinya Myung Tae, sama bosnya masuk dalam hotel. Soyoung nelpon Myung Tae ngajak ketemuan dan mau ngasih lihat sesuatu. Dibawanya ke hotel tempat di mana Sohee dan bosnya berada. Mereka memergoki Sohee yang akan dianu tapi masih nunggu antrian. Emang dasar bos bejat sih. Tapi sejak kejadian itu Sohee minta maaf dan hubungan mereka jadi kembali lagi. Jadi romantis lagi dan nggak marahan lagi. Ternyata Sohee ngelakuin itu tuh supaya naik jabatan dan dapat uang lebih
besar buat bayar hutang rumah mereka. Namun kini masalah selesai. Myung-tae kembali dapat kerjaan, terlebih lagi masih ada tabungan dari tante-tante. Dan oleh sebab itu juga Myung-tae pamit dari mereka sambil berterima kasih telah menemaninya di saat-saat sedih. Para tante tentu aja sedih ya, tapi persahabatan mereka jauh lebih penting. Ya, itulah tadi alur cerita film Juicy Affair. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, dan sampai jumpa lagi.